Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nurul Falah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh secara efektif dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama dengan Ibu. Untuk pertemuan hari ini kita masih dalam bab teks diskusi, di mana kita akan membahas kaidah kebahasaan teks diskusi. Bisa kalian simak di bukunya tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sampai kepada struktur ya. Struktur teks diskusi itu ada apa aja? Yang pertama, isu, permasalahan atau pokok permasalahan yang dibahas di dalam teks diskusi. Lalu masuk ke dalam argumen pendukung atau pro, argumen yang memang setuju akan permasalahan yang dibahas. Lalu yang ketiga, argumen penentang atau kontra yang bertentangan atau menolak permasalahan yang dibahas. Dan terakhir, simpulan. Dalam membuat simpulan tidak boleh untuk memihak kepada yang pro dan kepada yang kontra. Jadi sudah menemukan jalan keluarnya, jalan tengahnya itu seperti apa gitu. Karena itu menjadi tujuan dari teks diskusi untuk menyelesaikan masalah ya, tidak berpihak hanya kepada satu suara saja, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi memiliki jalan tengahnya sendiri gitu. Yaitu struktur dari teks diskusi. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini kita mempelajari kaidah kebahasan teks diskusi. Yang pertama itu tentang kalimat argumentatif. Kalimat argumentatif itu merupakan kalimat yang berisi gagasan pribadi yang telah dikembangkan berupa opini atau pendapat. Jadi pendapat atau opini atau ide-ide yang kalian miliki itu bisa kalian sampaikan di dalam teks diskusi yang dimuat di dalam kalimat argumentatif, baik itu pro maupun kontra. Selanjutnya, kata kajian. Kata kajian bisa disebut juga dengan kata ilmiah. Ya, kata yang perlu ditelaah lebih lanjut karena memang biasanya kata ilmiah atau kata kajian ini banyak memiliki arti sehingga harus ditelaah lebih lanjut dan memang dikhususkan untuk penelitian penggunaannya. Ya, contohnya itu terdapat kata kadar, partisipan, lalu interaksi, lalu apalagi polusi, ekosistem. Nah, itu ya sering kalian dengar kata-kata ilmiah atau kata kajian. Ya, selanjutnya terdapat kata populer. Apa itu kata populer? Nah, ini bertolak belakang dengan kata ilmiah. Jadi kalau kata populer itu kata-kata yang memang sudah umum di masyarakat, yang sering sekali digunakan masyarakat. Contohnya kemudahan, kemampuan, lalu ada kata apa lagi? Pencemaran. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh dari kata populer. Jadi tidak ditelaah lagi katanya karena sudah banyak masyarakat yang gunakan dan masyarakat pun sudah mengerti akan kata tersebut. Makanya disebut kata populer. Bentar. Selanjutnya terdapat konjungsi ya. Kita masuk ke dalam konjungsi. Di kelas 7, di kelas 8 sudah banyak sekali kita mempelajari tentang konjungsi. Konjungsi itu kata sambung atau kata hubung.
Nah, untuk di kelas 9 ini bisa kalian sambil simak ya di bukunya tentang konjungsi, menggunakan konjungsi. Nah, di sini konjungsi atau kata penghubung. Terdapat dua yang kita pelajari di kelas 9. Itu ada konjungsi antar klausa dan ada konjungsi antar kalimat. Untuk hari ini kita mempelajari konjungsi antar klausa. Ini harus disimak dengan baik-baik. Ibu akan menjelaskannya secara pelan-pelan. Kalaupun nanti di akhir video masih banyak pertanyaan, masih belum paham, bisa langsung tanya ibu via WhatsApp ya. Nah, konjungsi antar klausa adalah, nah sambil ibu baca yang di buku kalian, kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Dibagi lagi menjadi 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, ada konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. Nah, di sini klausa itu mungkin kata yang baru bagi beberapa kelas 9 ya. Klausa itu merupakan sebuah kalimat kurang lebih sama dengan frasa ya. Jadi di sini maksud dari konjungsi antar klausa itu menghubungkan dua buah klausa atau lebih, menghubungkan dua kalimat atau lebih. Maksud dari konjungsi antar klausa. Baik, di sini yang pertama konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara. Nah, maksudnya apa nih sintaksis? Baru lagi kan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia kalian baru temui. Jadi konjungsi korelatif itu menghubungkan dua klausa memiliki hubungan sintaksis setara. Sintaksis itu merupakan susunan atau peraturan yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, fungsi sintaksis tersendiri di dalam kalimat itu merupakan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu merupakan fungsi sintaksis di dalam kalimat atau di dalam klausa. Ya. Jadi di sini maksud dari sintaksis setara, jadi kalimat pertama, dari kalimat pertama dengan kalimat yang kedua yang dihubungkan dengan konjungsi itu memiliki makna yang setara. Ya, contohnya konjungsi korelatif itu menggunakan kata baik, blank, titik, maupun. Lalu ada tidak, titik, tetapi, dan bukan, titik, melainkan. Titik itu dimaksudkan kalimat yang pertama, nah disambungkan dengan konjungsi selanjutnya, terus baru dilanjutkan kalimat selanjutnya. Bingung ya? Bingung? Nah, kita masuk ke dalam contohnya aja langsung ya, biar nggak bingung. Jadi contohnya di sini kalau konjungsi korelatif kan tadi katanya ada bukan, ada melainkan. Nah, di sini bukannya aku tidak ingin membantumu, melainkan aku tidak punya banyak waktu untuk membantumu. Jadi kalimat pertama dengan kalimat kedua itu memiliki makna yang sama, memiliki makna yang setara. Makanya di situ dimaksudkan sintaksis setara, menghubungkan, memiliki hubungan sintaksis setara. Ya, tadi kata konjungsinya itu bukannya, ya kan, di kalimat pertama. Bukannya, nah itu konjungsi. Aku tidak ingin membantumu. Masuk ke dalam kalimat yang kedua, diawali dengan konjungsi lagi. Melainkan,
aku tidak punya banyak waktu untuk membantumu. Itu dari dua kalimat itu merupakan sintaksis setara. Ya, maka disebut dengan konjungsi korelatif. Paham? Dibaca lagi bukunya atau kalian cari literasi lain di internet, kalian baca, kalian pahami tentang sintaksis setara, khususnya kalian pelajari tentang konjungsi korelatif untuk bisa menambah wawasan kalian. Kalaupun memang masih bingung tanpa arah, bisa tanyakan ibu lagi ya. Oke. Selanjutnya di sini terdapat konjungsi subordinatif. Menghubungkan dua klausa yang memiliki hubungan sintaksis majemuk. Nah, di sini sintaksisnya majemuk. Tadi sintaksis apa? Sintaksis itu susunan atau peraturan kata dalam kalimat, ya kan? Jadi memiliki fungsi di dalam fungsi sintaksis dalam kalimat itu berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu maksud dari sintaksis. Tadi kan sintaksisnya setara. Nah, di sini sintaksisnya majemuk. Majemuk. Jadi berbeda maknanya dari kalimat satu dengan kalimat yang kedua, dihubungkan dengan konjungsi. Disebut konjungsi subordinatif. Apa kalimatnya? Jika, agar, karena, dan meskipun. Ya. Contoh nih, kan masih bingung tanpa arah. Sekarang ibu masuk ke dalam contoh kalimatnya ya. Dia tidak ikut tampil dalam pementasan karena tadi kata konjungsi subordinatifnya, karena kaki kanannya cedera. Nah, jadi ada sebab akibat kan di sana. Jadi dia tidak ikut tampil dalam pementasan karena kaki kanannya cedera. Nah, itu yang dimaksud dengan sintaksis majemuk. Jadi berbeda. Nah, dari kalimat satu dengan kalimat dua. Jadi ada sebab akibat. Contohnya seperti itu. Tadi kan sama kan maknanya kalau yang sintaksis setara. Ya, bisa ya dapat bedanya ya. Semoga kalian dipermudah memahaminya ya. Nah, terus yang ketiga terdapat konjungsi koordinatif atau yang disebut juga dengan konjungsi korelatif. Sama nih. Jadi konjungsi koordinatif dengan korelatif itu sama, tetapi yang membedakan itu terjadi pada klausa sederhana. Kalau di konjungsi koordinatif itu diterapkan pada klausa yang sederhana. Jadi bisa hanya pada klausa yang memiliki subjek dan predikat saja, seperti itu. Jadi tidak sampai lengkap kepada keterangan gitu ya. Nah, contohnya di sini penggunaan kata dari konjungsi koordinatif itu menggunakan kata dan, tetapi terakhir atau. Ya. Contoh kalimatnya, Rita sedang membersihkan lantai dan Tuti sedang mencuci baju. Nah, itu. Jadi kan klausanya sederhana banget kan? Nah, terus juga sintaksisnya setara kan? Jadi sama-sama membersihkan. Ya nggak sih? Paham kan? Bisa bedain kan? Ya, jadi Rita sedang membersihkan lantai dan Tuti sedang mencuci baju. Jadi berbeda banget kan sama contoh yang tadi sintaksis majemuk yang terdapat di konjungsi subordinatif. Mungkin masih ada beberapa dari kalian yang masih bingung, ya kan? Nah, untuk bisa memahaminya lebih dalam lagi, coba kalian untuk membuat atau mencari kalimat yang di dalamnya terdapat konjungsi.
konjungsi antar klausa yang tadi dibagi menjadi 3, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif ya, atau yang disebut juga konjungsi korelatif sama tapi digunakan di dalam klausa yang sederhana. Nah, kalian cari atau kalian buat masing-masing 3 kalimat, kalian ketik rapi di dalam Word, lalu kalian kirim email ke ibu. Oke? Tugasnya ibu ulang. Jadi kalian mencari atau membuat kalimat yang di dalamnya terdapat konjungsi antar klausa tadi, 3 tadi. Konjungsi korelatif 3 kalimat, konjungsi subordinatif 3 kalimat, konjungsi koordinatif itu 3 kalimat. Jadi kalian bisa memahami setelah membuat itu atau mencari di dalam literasi yang berbeda di dalam internet atau di dalam buku kalian yang lain, itu kalian insya Allah bisa lebih mantap untuk memahaminya. Ya, itu saja untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tugasnya jangan lupa dikirim email ke alinabilah25@yahoo.com. Nanti ibu akan taruh di description box email ibu untuk mempermudah kalian mengirim tugas kalian ke email ibu. Lalu semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian selalu dalam keadaan kondisi yang sehat sehingga bisa terus mengikuti PJJ dengan baik. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.